Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Henry Laurentius Turnip dengan NIM 1902013 dari mahasiswa Institut Teknologi Sawit Indonesia, Program Studi Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pembuatan biodiesel dari minyak kelapa sawit RBD dengan menggunakan katalis berpromotor ganda berpenyangga gamma alumina dalam reaktor fluidized bed. Oke, kita akan bahas mulai dari apa itu biodiesel. Biodiesel adalah bahan bakar alternatif yang dihasilkan oleh reaksi kimia antara minyak nabati atau lemak hewani dengan alkohol rantai pendek, misalnya metanol, etanol, butanol, dengan dibantu katalis. Proses ini biasa disebut dengan transesterifikasi. Dari sudut pandang lingkungan, penggunaan biodiesel memiliki beberapa keuntungan, seperti misalnya dapat mereduksi emisi karbon monoksida dan karbon dioksida, non-toksik, dan biodegradable. Biodiesel ini diharapkan dapat mereduksi penggunaan bahan bakar fosil. Proses pembuatan biodiesel secara konvensional pada umumnya menggunakan proses transesterifikasi minyak tumbuhan dengan alkohol rantai pendek, menggunakan katalis homogen asam atau basa, misalnya seperti H2SO4, NaOH, dan KOH. Proses pembuatan biodiesel secara konvensional memiliki beberapa kelemahan, yaitu sensitif terhadap kandungan free fatty acid atau FFA yang terdapat dalam minyak. Kemudian terbentuknya produk samping berupa sabun, rumitnya pemisahan produk biodiesel yang dihasilkan dengan katalis, serta adanya limbah alkali yang memerlukan proses lanjutan yang cukup kompleks, serta membutuhkan energi yang cukup tinggi, dan pada akhirnya menaikkan ongkos produksi. Kelemahan tersebut dapat diatasi dengan penggunaan katalis heterogen atau padat. Katalis heterogen yang sering digunakan yaitu ZNO, SiO, TiO2, atau ZRO, dan sebagainya. Kelebihan penggunaan katalis heterogen antara lain proses peminyahan produk biodiesel dengan katalis cukup mudah. Katalis dapat diregenerasi dan digunakan kembali, sehingga biaya produksi biodiesel menjadi lebih ekonomis. Pertambahan populasi penduduk dan peningkatan kebutuhan manusia seiring dalam berkembangnya zaman mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan energi yang tidak dapat diperbaharui. Selama ini, sebagian besar sumber energi menggunakan bahan bakar fosil yang jumlahnya semakin menipis. Hal ini mendorong kita mencari berbagai cara untuk menghemat penggunaan minyak bumi serta menciptakan energi alternatif sebagai pengganti bahan bakar fosil seperti contohnya minyak diesel. Saat ini telah ditemukan bahan bakar alternatif untuk menggantikan minyak diesel yang disebut dengan biodiesel yang terbuat dari minyak nabati. Salah satu contoh minyak nabati yang dapat dimanfaatkan dalam pembuatan biodiesel adalah minyak kelapa sawit RBD atau Refined Bleached Deodorized, atau yang sering kita sebut dengan minyak goreng kelapa sawit. Oke, mari kita bahas mengenai proses pembuatan biodiesel. Pertama itu dilakukan adalah preparasi katalis. Preparasi katalis dibuat dengan cara menambahkan CaO dan MgO dengan aqueous dan mengaduk selama 30 menit. Setelah itu, larutan dicampur dengan asam asetat sesuai dengan stoikiometri menggunakan pengaduk selama 5 menit. Kemudian larutan ditambahkan penyangga gamma Al2O3 sambil tetap mengaduk selama 3 jam. Memanaskan dan mengaduk larutan pada suhu 80 derajat Celcius hingga menjadi pasta. Katalis yang menjadi pasta di oven pada suhu 110 derajat Celcius selama 12 jam. Setelah itu, ukuran katalis diseragamkan. Kemudian katalis dikalsinasi pada suhu 700 derajat Celcius selama 5 jam. Peralatan kalsinasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini, di mana ada bagian kompresor yang ditunjukkan angka nomor 1, furnace ditunjukkan pada angka nomor 2, panel kontrol suhu yang ditunjukkan pada angka nomor 3, reaktor nomor 4, katalis nomor 5, tube gas outlet nomor 6, Erlenmeyer nomor 7, dan kemudian ke-8 ada air. Baru kita masuk ke proses kedua, yaitu proses transesterifikasi.
Proses transesterifikasi dilakukan dalam sebuah reaktor fluidized bed yang dilapisi dengan elemen pemanas. Katalis yang telah aktif dimasukkan ke dalam reaktor yang sebelumnya di bagian bawah dan atas reaktor dipasang glass wall agar katalis tidak kembali ke umpan reaktan atau terikut bersama produk. Setelah itu, mengaduk umpan yang berisi minyak kelapa sawit RBD dan metanol dengan molar rasio 1:36 hingga homogen. Kemudian men-setting suhu reaktor pada 175 derajat Celcius dan laju alir 10 ml per menit. Jika suhu reaktor sudah sesuai dan umpan telah homogen, maka umpan siap dialirkan melalui bagian bawah reaktor. Setelah didapat variabel massa katalis terbaik, kemudian proses transesterifikasi divariabelkan ke laju alir reaktan dan suhu reaktor. Hasil biodiesel, metanol sisa, minyak sisa, dan gliserol kemudian dihitung untuk didapatkan yield dan konversi. Berikut adalah rangkaian proses transesterifikasi yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Lanjut. Analisis mutu biodiesel. Yang pertama, uji GCMS pada bahan baku. Uji gas kromatografi mass spektrometri atau GCMS bertujuan untuk mengetahui komponen asam lemak yang terdapat dalam minyak kelapa sawit. Yang kedua, uji XRD katalis CaO strip MgO strip gamma Al2O3. Karakteristik dari katalis menggunakan beberapa teknik analisa. Brunner and Mettler atau BET digunakan untuk mengukur luas permukaan atau surface area, sedangkan difraksi sinar X atau XRD digunakan untuk mengetahui jenis dan struktur katalis. Ketiga, uji pengaruh massa katalis terhadap yield dan persen konversi biodiesel. Semakin banyak katalis yang digunakan dalam reaktor fluidized bed, maka semakin banyak pula reaktan yang berkontak dengan katalis yang terfluidisasi di dalam reaktor. Dengan demikian, reaktan yang terkonversi menjadi biodiesel semakin meningkat, sehingga yield biodiesel yang dihasilkan semakin banyak pula. Keempat, uji pengaruh yield dan persen konversi biodiesel terhadap laju alir reaktan. Semakin besar laju reaktan yang dialirkan, maka yield dan persen konversi yang dihasilkan mengalami penurunan. Hasil ini disebabkan dengan meningkatnya laju alir, maka waktu tinggal reaktan akan semakin berkurang, sehingga kontak antara reaktan dengan katalis di dalam reaktor fluidized bed semakin cepat pula dan mengakibatkan turunnya kadar FAME atau fatty acid methyl ester atau yang sering kita sebut dengan biodiesel. Kelima, uji pengaruh yield dan persen konversi biodiesel terhadap suhu. Suhu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya yield dan persen konversi dalam proses transesterifikasi minyak. Yield dan persen konversi biodiesel naik seiring dengan naiknya suhu operasi transesterifikasi, karena secara kinetika kecepatan reaksi akan naik seiring dengan kenaikan suhu operasi. Selanjutnya kesimpulan. Pertama, biodiesel adalah bahan bakar alternatif yang dihasilkan oleh reaksi kimia antara minyak nabati atau lemak hewani dengan alkohol rantai pendek, misalnya metanol, etanol, atau butanol, dengan dibantu katalis. Proses ini sering kita sebut dengan proses transesterifikasi. Dari sudut pandang lingkungan, penggunaan biodiesel memiliki beberapa keuntungan. Misalnya dapat mereduksi emisi karbon monoksida dan karbon dioksida, non-toksik dan biodegradable. Ketiga, biodiesel dapat diproduksi melalui reaksi transesterifikasi minyak kelapa sawit RBD dengan menggunakan katalis CaO strip MgO strip gamma Al2O3 dalam reaktor fluidized bed. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata maupun materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Terima kasih.